Senangnya membeli sop buah. Mari kita awali dengan membaca bismillah. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Risa Aprilia. Saya dari SMP ITA Alfat ingin menceritakan legenda Maling Deman. Pada suatu hari, di suatu tempat yang bernama Batang Air Muar Capo, hiduplah seorang pemuda yang bernama Maling Deman. Pada suatu malam, ia bermimpi didatangi orang tua. Orang itu berkata, "Hei Maling Deman, pergilah engkau ke hulu Batang Air Muar Capo di hari baik bulan Batua, malam bulan purnama. Di sana ada putih bungsu turun mandi." Pagi harinya, Maling Deman tidak langsung pergi karena ia masih ragu dan berpikir itu adalah bunga tidur. Kemudian malam berikutnya, Maling Deman bermimpi kembali seperti malam sebelumnya. Akhirnya pada malam ketiga, barulah ia pergi ke hulu Batang Air Muar Capo bersama temannya Salamet. Saat di perjalanan, Maling Deman menemukan sehelai rambut yang kira-kira 7 meter. Maling Deman berkata dalam hati, "Wah, mudah-mudahan ini adalah rambut putih bungsu." Maling Deman mulai merasa gembira. Saat melanjutkan perjalanannya, Maling Deman melihat 7 putih sedang mandi. 6 putih mandi di satu tempat dan 1 putih mandi sendiri. Maling Deman pura-pura mandi, padahal ia sedang berpikir bagaimana ia mendapatkan baju sosok putih bungsu. Ia pun berkata dalam hati, "Mudah-mudahan aku dapat mengambil baju sosok putih bungsu. Pastinya ia tidak akan bisa kembali ke tempat semulanya." Ini adalah saatnya Maling Deman menggunakan ilmu gaibnya. Saat ke-6 kakaknya mendarat, putih bungsu menyadari bahwa bajunya telah hilang. Putih bungsu mengadu kepada kakaknya, namun salah satu kakaknya mengatakan, "Itulah Dik, jika mandi di salah satu tempat saja. Makhluk bumi sangat pintar akalnya." Setelah mengatakan itu, ke-6 kakaknya terbang ke langit. Putih bungsu sedih. Lalu ia tiba-tiba bertemu dengan seorang kakek-kakek yang tak lain adalah Maling Deman yang sedang menyamar. Putih bungsu bertanya, "Hai kek, apakah kau melihat baju sosok yang hanyut?" Maling Deman terdiam. Lalu putih bungsu menanyakan kembali, "Hai kakek tua, apakah kau melihat bajuku yang hanyut?" Lalu Maling Deman menjawab, "Berhentilah dan pulanglah. Anak gadis tidak baik jalan di sini sendiri." Lalu putih bungsu menjawab, "Aku ingin sekali pulang, tetapi aku tidak memiliki pakaian untuk pulang." Lalu Maling Deman berkata, "Baiklah kalau begitu, bawa saja dia ke rumah kita," ucapnya kepada Salamet. Tibalah di rumah Maling Deman. Putih bungsu diberikan baju, tetapi bukan baju sosok yang diberikan kepada putih bungsu. Malam harinya, Maling Deman istirahat sambil berpantun. Sebenarnya pantun itu berisi perasaan suka kepada putih bungsu, tetapi putih bungsu tidak menjawab. Akhirnya, sepulang berlayar, Maling Deman mengungkapkan isi hatinya untuk meminang putih bungsu. Maksud baik tersebut disambut baik oleh putih bungsu. Akhirnya terjadilah antara pernikahan putih bungsu dan Maling Deman. Dalam pernikahan itu, Maling Deman dan penduduk
Akhirnya, pesta pernikahannya berlangsung selama 7 hari 7 malam. Setelah pesta pernikahannya selesai, Putih Bungsu dan Malin Deman mulai hidup bersama, menjalani kehidupan rumah tangga. Hingga pada akhirnya Putih Bungsu hamil. Saat Putih Bungsu hamil 5 bulan, Malin Deman pergi mengadu ayam. Sudah dipesan hingga beberapa kali, bahkan sampai dijemput oleh Salame agar pulang karena anaknya telah lahir. Tetapi Malin Deman tidak mengindahkannya. Saat anaknya berumur 5 tahun, barulah Malin Deman pulang. Suatu ketika, saat Putih Bungsu berkunjung ke rumah Malin Deman, anaknya tidak sengaja memecahkan piring. Bibinya pun langsung marah, mengusir sambil berkata, "Dasar orang langit, tidak tahu sopan santun." Putih Bungsu yang mendengar itu langsung sedih dan lalu ia berkata dalam hati, "Sesungguhnya bukan orang langit yang tidak tahu sopan santun, tetapi makhluk bumilah yang tidak tahu itu." Dengan keadaan sedih, Putih Bungsu pergi meninggalkan rumah saudara Malin Deman dan menuju ke rumah Malin Deman. Sesampainya di rumah, ibu mertuanya menyuruh Putih Bungsu untuk mencari kutu di kepalanya. Putih Bungsu mengabulkan permintaan itu. Saat mertuanya tertidur, Putih Bungsu memasangkan sirih bertanya untuk menanyakan di mana Malin Deman menyimpan baju sosoknya. Ibunya pun memberitahu, yaitu di tuang lumbung padi di bawah peti tingkat 7 paling bawah. Saat diperoleh oleh Putih Bungsu mulai merencanakan untuk kembali ke tempat asalnya. Sebenarnya Malin Deman tidak mengizinkan kepergian Putih Bungsu. Ia pun berkata, "Jika kamu pergi, akan kutebang pohon kelapa ini." Lalu Putih Bungsu mengatakan, "Jika ingin menebang, tebanglah, maka akan lebih cepat aku pergi." Putih Bungsu pun melanjutkan perkataannya, "Malin Deman, untuk apa engkau mengharapkan aku lagi? Mengharap juga sudah terlambat. Saat hujan baru mencari payung, saat karam perahu baru ditimba, saat terbang burung baru mencari talinya, saat pergi jauh baru dipanggil, saat hilang baru diratapi. Ibarat nasi sudah menjadi bubur, tidak akan bisa lagi seperti semula. Untuk apa lagi? Semua itu sia-sia." Akhir cerita. Ketika Putih Bungsu kembali ke langit, Putih Bungsu menikah lagi dengan Toku Medang Wali. Mengetahui itu, Malin Deman pergi ke langit karena merindukan anaknya. Sesampainya di sana, terjadilah perkelahian antara Malin Deman dan Toku Medang Wali. Dalam perkelahian itu, menyebabkan Toku Medang Wali dan Malin Deman meninggal. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Pergi ke pasar membeli kuali, pulangnya membeli sebuah. Mari kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum